Akhirnya sampai juga Mama. Sampai di tempatnya siapa? Pak Puji. Ya. Halo teman-teman Menel. Nah, nih Mama Menel sama Menel sudah sampai nih ya, Ma ya. Iya, Kita di mana nih, Ma? Lagi di tempatnya Pak Puji. Pak Puji ini tuh apa? Food Stylist Indonesia. The best kan? Iya. Nah, apa namanya, kita hari ini mau silaturahmi nih ya, untuk datengin ke Pak Pujinya langsung. Karena kita pengen ngobrol-ngobrol dan kepengen tahu nih juga apa namanya, Pak Puji tuh hebatnya tuh kayak gimana. Terus apa namanya, katanya Mama pun juga Pak Puji itu temen Mama dari dulu. Dari dia belum merit. Dia masih kuliah. Wow. Iya. Menel penasaran nih, karena apa namanya, pengen tahu aja cerita-ceritanya Mama Menel sama Pak Puji. Dan katanya Mama tuh Pak Puji suka banget sama kue-kue basahnya Mama. Kita langsung panggil ya teman-teman Menel ya. Pak Puji. Iya. Wah. Ya, Cilani, Allah. Iya. Iya, jauh nih. Ini Apa kabar? Salim dulu, ini senior saya, guru Iya. saya. Halo Pak. Ini zaman dulu di apa? Lembaga Kuliner Indonesia. Oh sama iya. Bu Hiang, Pak William Wongso, almarhum Tuti Sunardi. Sama Pak William. Iya. Masih berapa? Rudi Haurudin juga. Iya, oh iya, Om Rudi. Haryanto. Oh, ini juga harus dipanggil Om Puji aja ya, Maya, masih muda banget. Masih berapa tahun ya waktu saya masih di... Dia baru 3 tahun. Oh, 3 Wow, Menel masih 3 kiat. tahun, masih kecil. Nila Handoko, Tante Iya. Nila Chandra. Bikin yang apa? Badak gitu ya. Sama kue jajan pasar di Iya, rumah. Istora Senayan. Iya. Wow. Identik dengan petulok nih. Betul. Nah, ini nih Om. Ya ampun. Mama mau kasih berat-berat. kue jajanan pasar nih. Makasih ya. Suka kan? Suka. Oke. Ini spesial juga nih, saya ulang tahun di bawah Cilani. Oh iya, selamat ulang tahun Om Puji. Makasih ya. Aduh, Kue happy istimewa. banget. Oh iya, nih kita mau ada ini Om, sekalian apa namanya, mau kayak masuk YouTube-nya Dapur Menel nih Iya, Om. pokoknya kita bantu lah. Iya, jadi Harus nanti support. Melestarikan jajanan Betul. Indonesia. Jajanan Indonesia. jadi biar Mama nih, semua yang ajaran-ajaran Mama tuh ada memorinya nih Siap, Om. kan udah bikin ngarang buku juga ya. Betul. Udah ada saya buku. kenal-kenal dengan kawan-kawan Wah, saya. terima kasih banyak Om Puji. Siap, Ya udah, apa namanya, ini sekarang Menel sama Om Puji sama Mama mau siap-siap nih biar Bawa ke dapur ya. Mainnya ke dapur kabar saya. Oh, iya. Ke Kebon. Wah, ayo. Oke, ayo ikutin Menel dan Mama Menel. Nah, teman-teman Menel, sekarang kita semua sudah di dalam studio ya, ini ya Om ya disebutnya ya. Studio apa dapur dan nih. Studio atau Soalnya, dapur ya. Kitchen studio. bagus studio, apa maksudnya dapur tapi kebagusan kayak studio, semuanya alatnya ada semua, tapi ada dapur juga, jadi kayak ya udah emang dapur studio ya Om ya. Ya, ini kan sebenarnya saya ada namanya director dari Malaysia yang Kukaili. Udah, kamu Puji bikin kitchen studio buat kamu sendiri. Jadi saya pisah sama Bibi. Kalau Bibi sama di dalam lah gitu ya. Kalau saya ini kan riset resep atau apa, trial resep, termasuk juga anak saya kan 2 hobi masak. Udah sudah di sini kumpul. Tapi jadi tempat kumpul keluarga, di sini nerima tamu, ya buat saya menyenangkan. Jadi dapur tuh jangan selalu dianggap ini tempat Buat kotor. makan ya, Iya, iya, buat kita bisa masak-masak berkumpul, gitu. silaturahmi, sering undang tamu ke sini juga. Tapi enak banget loh ini loh, nuansanya apa segala macam, sederhana tapi semua lengkap gitu, dan enak deh pokoknya semuanya. Hebat banget emang kayak gitu kali ya kalau Ya, stylish, ini kan semuanya apapun distylishin gitu sebenarnya. rustic lah ya. Saya suka tembok-tembok batu, apa jati. Saya juga memisahkan prop saya yang pernak-pernik di sini. Kalau yang putih di dalam, tapi kalau yang bakul-bakul itu prop di gudang depan. Saya juga bikin studio studio putih. Jadi kalau bikin misalnya cuman kayak stock shot buat Instagram itu bisa, nanti kita ke sana. Termasuk juga ada satu spot buat bikin foto video
di Natural Light di sana. Jadi saya biasanya kan nggak kayak orang bisa foto. Saya food stylist, tapi hobi foto enggak, cuman pakai kamera HP aja. Wah, lucu juga Nanti ya. kamu belajar deh, cuman motor pakai kamera HP. Nah, mama bawa jajan pasar, kita foto di dapur samping Natural Light, ada satu segitiga kaca, jadi lampunya alam, nggak pakai softbox. Aku nggak paham gitu-gitu. Cuman hanya dengan handphone aja bisa langsung cantik tuh makanan. Kita sekalian belajar nih teman-teman. Si Om Puji ini itu kan temennya Mama dari lama. Jadi sekalian nih kita mau mengulik nih apa sih sebenarnya nih kedekatan mereka tuh bagaimana sih dulu nih. Kenapa mereka itu bisa menjadi seseorang yang hebat-hebat seperti sekarang gitu loh. Siapa tahu teman-teman Menel jadi punya inspirasi juga ya Om ya. Gitu. Ya, Cilan ini salah satu guru saya dulu waktu saya masih magang dari kampus ya. Saya apprentice, saya tuh orang desa, orang kampung. Jadi kalau setiap liburan kuliah semester saya nggak pulang mudik ke Palembang. Saya manfaatkan tuh buat magang. Beberapa di catering lah, waktu itu ada di LKI Lembaga Kuliner Indonesia. Saya diterima di sana. Ada Ibu Nila Handoko yang punya beras tepung beras Nila Chandra, Pak William Wongso, Ibu Tuti Sunardi almarhum, Bu Hiang, termasuk beliau nih di pojokan lagi riset bikin jajan pasar, ngetes tepung berapa kali. Gitu. Iya. Tapi lembaga kuliner itu udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Dari tahun 93. Itu banyak mendatangkan guru-guru dari Thailand, gimana cara melipat daun, ukir buah segala macam. Makanya trennya lipat daun itu dari beliau ini yang datang dari Bangkok, mendampingi guru-guru dari Bangkok, bikin festival jajan pasar di Istora Senayan. Ada satu rumah joglo, itu saya masih SMA Cilani itu. Saya SMK Tata Boga. Bukannya udah kuliah. Enggak, SMK Tata Boga. Saya kan berapa kali ngadain itu lomba itu. Terus baru kuliah di IKIP Tata Boga, baru saya magang kampus. Ke majalah Majalah Kartini, majalah Selera, Femina Primarasa, akhirnya jadi food editor di sana. Di majalah-majalah itu Om lah udah jadi food stylist atau? Begini, menjadi pekerja saya kan kuliah juga, tapi juga short course beberapa di Le Cordon Bleu, di Itali, Hong Kong, Bangkok, semuanya buat memperkaya ya. Terus aku tuh tipe orang yang kalau teman-temanku yang angkatan dulu era job AP itu pariwisata lagi ditingkatkan, kerja di kapal. Aku milih di media. Oh gitu. Media itu aku tuh seneng ya. Harus ada tempat kanvas buat berkreasi. Aku bukan bikin ide resep. Terus reportase, ketemu orang-orang hebat, narasumber, ketemu klien, menata. Tapi bukan aku fotonya, dari situ cikal bakal jadi food stylist gitu loh. Di majalah Selera 5 tahun. Di Tablet Bina Indonesia, Kartini, Arina jadi kontributor, banyak lah ya beberapa majalah Primarasa Femina. Wih, jadi Om perjalanannya lumayan panjang. Sebelum sampai ke food stylist. Iya, sebelum era digital loh. Semua itu dulu kalau mau trade pakai Polaroid atau apa. Makanya mengatur komposisi biasa, akhirnya ada klien just bantuin dong. 1 minggu saya kerja sebagai food stylist. Tapi lama-lama makin banyak tawaran, saya nggak ada waktu buat kerja full time. Udahlah memutuskan totally jadi food stylist. Masuknya pas era Krismon 98. Oh, 98 itu food stylist tuh udah ada. Iya, masih sama-sama, soalnya dulu kan Krismon itu orang food stylist dari internasional, dari Malaysia, dari Singapura, cari makan di sini. Nah, dulu plastik tahun Krismon itu kan mahal, refill segala macam. Saya masuklah di era itu. Oh gitu. Terus saya dari Australia. Dan sebenarnya sampai detik ini pun food stylist itu sebenarnya juga masih jarang ya Om, nggak terlalu banyak sebenarnya. Sekarang udah mulai banyak ya. Saya mungkin bisa dibilang sekarang ini yang masih tekun, hobi yang menjadi pekerjaan. Dulu kan ada Ibu Siska juga sempet, Ibu Titin ZZ, dulu ada Michelle dari Australia. Tapi saya nggak jadi chef deh. Temanku Rudi Harun jadi chef di TV, aku biasa di belakang aja. Jadi menata, misalnya Bu Siska sekarang dia bintang tamunya, aku menatanya aja gitu loh. Bu Siska Suitomo. Iya. Udah jadi selebriti. Nah, beliau ini hebat lah, jadi aku merhatiin dulu. Cuma Rudi Harudin, seru lah pengalaman. Cuman bedanya nggak kelihatan aja di kamera ya Om ya. Kue-kuenya langganan Pak William Wongso, langganan menteri. Karena sibuk di dapur aja. Tapi tekun, inilah beliau tekun, konsisten melestarikan jajanan tradisional. Saya pun juga
sampai sekarang dari bujangan sampai anak saya udah kerja di agensi jadi AE, masih tekun jadi food stylist. Oh gitu. Nah, tapi saya sekarang nyambi nih, saya jadi advisor Thermomix ya, itu buat hobi aja, buat komunitas. Itu alat yang bagus banget. Sama saya juga punya rumah makan Sunda. Wah. Waduh. Nah, hobi saya jadi sekalian kadang berkebun. Maksudnya banyak ya, maksudnya kesinambungan semuanya. Iya, habis gimana? Kalau kerja sekarang udah milih-milih ya, misalnya yang nggak mau drama-drama lah, pokoknya tetap aktif dewasa tua. Karena kan ilmu kita makin lama diasah makin baik ya. Nah, kalau lagi saya nggak ada syuting foto, saya menjalankan sebagai advisor Thermomix. Kalau nggak, saya ke berkebun di Bogor, di Bandung, di Lembang. Termasuk juga bantu istri ngelola rumah makan. Nah, di atasnya kita mau bikin cooking class untuk komunitas. Di atas restoran? Di atas restoran. Nah, nanti aku one day Cilani bisa bantu kita juga, beberapa guru tamu kita undang aja jajan pasar. Nah, tuh kan teman-teman Menel banyak nih yang kayak nanya, kapan tuh mamanya Menel ini ngadain kursus segala macam. Nah, mungkin nanti Om Puji yang buka ya. Nih, udah tidak diragukan Cilani itu, saya bilang, Ci, gak usah pelit berilmu, bagi-bagi resep atau apa dalam bentuk mendedikasikan resep-resep supaya orang bisa pakai. Saya percaya Cilani tidak akan kekurangan rezekinya dengan membuka resep. Amin, panjang umur, karena ini adalah ilmu, dibaca orang, dipraktekkan orang akan mendoakan Cilani terus, rezeki bertambah. Maksud saya, ini adalah tangan Cilani, tangan ajaib. Jadi kalau dia bikin kue pasti jadi. Nah, itu tergantung orang masing-masing. Tekunnya, resep sudah dikasih beda-beda. Kalau orang memang hobi dia akan bisa. Ya, memang sih saya itu dari dulu memang berniat. Saya kerja di Lembaga Kuliner Indonesia itu saya bilang ini kue tradisional ini harus dilestarikan karena nggak ada. Bertemu dengan Pak Willem Wongso malah disupport. Apalagi dengan Tante Nila Chandra. Tante Nila Chandra itu juga dia bilang, Lani, kamu harus tekun dengan kue-kue. Aku pernah ke rumahnya Jalan Keramat itu. Iya. Ya. Nah, makanya dari situ saya langsung. Banyak orang takut bikin buku itu, ilmu itu dijaga, disimpan, ilmu. Saya enggak. Apalagi saya kerja di media sebagai food editor di Prima Rasa. Kita riset resep, kita tes segala macam. Nah, ketika akan publish resepnya, orang coba berhasil, itu suatu membanggakan. Kalau kita ngasih resep yang sembunyi-sembunyi, rahasia-rahasia, buat apa? Nanti orang praktek nggak jadi. Tapi jujur dari Menel menemani Mama buat YouTube dari awal sampai sekarang, memang tapi bener Om, tergantung tangan lagi. Tergantung jadi tangan. ada yang memang pas kan kita juga sering dapat ini ya Maya, dapat hasil dari WhatsApp Om. Mereka WhatsApp ke kita atau enggak dari Instagram. Mereka bilang, ya kok jadinya begini, atau beda tangan, Menel, Mama Menel, aku dapetnya bagus banget nih, atau apa? Emang maksudnya beragam sih Om. Tergantung skillnya, kemampuan, ilmu dia. Perjalanan waktu akan menentukan. Ada yang langsung jadi, ada yang gitu ya, yaudah saya coba lagi. Tapi udah mereka mencoba berapa kali, ya akhirnya jadi dan mereka puas gitu. Ada yang kayak gitu. Kita sih ikut happy ya Maya. Maka itu Mama juga, Mama Menel kenapa juga punya semangat buat bikin YouTube-nya gitu. Ditambah kayak hari ini Mama bilang, ayo kita main ke rumahnya Om Puji. Terus ini Mama udah bilang, lama ada cita-cita. Iya, Mama bilang Om Puji, ini kok seneng banget kalau Mama kesana katanya gitu. Ntar Mama hubungin Om Puji. Dan akhirnya kita dapat kesempatan nih teman-teman Menel bisa ketemu sama Om Puji, ngobrol-ngobrol buat tahu semuanya dari waktu mereka muda, terus habis itu mereka juga gimana saat ini. Terus sekarang malahan Om Puji pun juga pengen ngajak Mama untuk berkolaborasi ya, maksudnya suatu saat nanti bikin kayak kursus, ajak-ajak yang lain untuk sempat hilang, nggak ketemu ya. Pokoknya mereka ini ingin melestarikan kue-kue basah biar tetap anak-anak muda ini loh Om, yang penting tuh mereka tahu. Abis ini kita akan lihat perkaraannya Om Puji nih. Ada apa aja sih Om Puji punya nih? Kalau di sini tour ya. Tour, house tour kita, tapi bukan house tour, jadi garden tour. Nah, oke, kita langsung lihat aja ya Om ya. Boleh. Yuk, ya. Kita lihat. Sekalian ada kelapa muda, minum. Abis itu kita minum. Yuk Mah, kita.
Harus datangnya pagi-pagi banget iya, ya. jadi biasanya biar Cilani olahraga dapat matahari pagi. Nanti kita ngeteh dalam ya. Kan di atas juga matahari pagi. Oh, bagus kalau buat tanaman. Nih Cilani. Iya. Inilah koleksi tanaman saya. Nanti sama Menel kita ke atas ya, Cilani di dalam aja. Sampai atas-atas. Iya, nih bunga telang nih. Iya. Nih kalau bikin kue-kue warna ungu pakai bunga telang. Warna ungu bagus. Bagus juga buat mata. Iya. Buat Saya mata. punya yang double petal sebenarnya. Cuma Buat- kemarin sudah banyak panen, sudah mulai menua, jadi harus diremajakan buat lagi. ditutuin mata untuk bayi. Iya, ini edible flowers nih. Nah kalau bisa minta bibitnya dong. Siap, nanti merambat. Iya. Nah, Cileni ini suka bikin kue jajan tradisional. Kita juga punya pandan suji. Nah, ini pandan nih. Nah ini pandan. Pandan nih. Lihat, udah kayak apa? Semak belukar. Nanti kita kan mau masak ya di ruko saya ada. Saya bikin cooking class. Jadi Cileni juga bisa ngajar. Mau bibitnya saya bawain juga. Iya. Mau. Mau. Nggak usah yang gede-gede. Antara perampokan apa gimana nih ya? Semua minta Gak dibawa. apa-apa. Kalau tumbuh saya tuh seneng, berarti Iya. tangan dingin, Betul. berarti juga manfaatnya kepake. Nah, ini ada suji pandan. Ini pandan, ini ada sujinya. Nih, Kebanyakan kalau misalnya orang punya suji pasti ada pandan. dia ya, Oke? sejodoh. Iya. Jadi banyakin ini sebagai aromanya wangi. Ini sebagai warna yang akan memperkuat warna hijau. Iya, betul. Nah, sujinya ada banyak macam. Ada yang daunnya kecil, ada yang lebar. Kalau suji saya di rumah banyak. Banyak Mama ya. kalau nggak Banyak. salah sujinya yang lebar-lebar. Lebar, Gede-gede. lebih tua, Iya. kecil gitu. Karena saya di sini merangkap halamannya sebagai dekorasi tanah kaki supaya nggak terlalu gersang. Saya kan syuting foto tuh bener-bener lelah, kadang pressure ya. Jadi dengan hobi tanaman Ada tuh jauh-jauh di pressing, seger gitu loh. Nah, Cilani ini mau ditancepin, hayo nih saya kasih nih. Nggak mau kalau daun suji. Udah banyak nggak, Bang? Berarti kita. Udah dicopotin mah udah nggak apa-apa mah. Nah, nanti kita petik aja bawa ya. Iya, nggak apa-apa. Oh, Ntar iya. kan Bisa perlu Apa misalnya buat kue nanti yang kita Iya. mau bikin, Bikin ya? apa rencananya? bikin lapis jongkong. Waduh, itu kesenangan Yang saya. Lapis jongkong. Pakai ini makanan apa? Warna hitam ya, Iya. yang areng ya. Pakai arang Ada. asli. pakai- Bukan pakai merang. Merang. Bukan charcoal. Oh, merang. merang. Merangnya Itu sehat tuh, karbon. Abu ya? Iya, Abu. abu merang. Itu favorit saya. Lapis jongkong tuh beda ya dengan jongkong yang kebanyakan kayak bubur Iya. sumsum. Ini khas Surabaya. Makanya pakai kelapa parut. Iya, benar. Nah, di sini ada pohon pisang juga, Cilani. Jadi saya di sini kalau misalnya istri bikin nasi bakar, ngambil daun pisangnya dari sini. Terus juga ini lagi berbuah nih, pisang Kalau boleh kepok. tahu ini namanya Pisang Pisang kepok. Oh, ini pisang kepok. Nah, jadi buahnya bisa dipakai apa namanya? Sini, Ma. Buahnya nih, sini. Biar nggak panas. Olahraga berjemur Kalau pisang kepok untuk kue itu beda. Yang untuk kue itu Yang pakai kuning ya? pisang batu. Oh, batu kan ada bijinya. Daunnya. Oh, daunnya, iya. Daunnya. Kalau saya serba dapat dua-duanya. Daunnya dapat, buahnya dapat. Ya. Oh, jadi maksudnya Om pisang kepok itu daunnya bisa dipakai. Bisa dipakai. dipakai, Cuman cuman batu lebih memang- bagus. Cuman pisang batu memang lebih kalau- gede. Ngabisin lahan di sini. Iya, benar. Gitu. Benar. Ya. Nah, itu tuh teman-teman Manel, kita udah dapat pelajaran Dapat lagi pelajaran. ya. Selain maksudnya Iya. di tayangan Dapur Manel ini, selain belajar kue-kue, hari ini tayangan yang kali ini kita belajar tanaman dari Pak Uji. Saya mah nanam sini tidak banyak pakai macam-macam. Ada limbah kulit telur, masuk cucian daging segala macam. Karena kan banyak anak-anak, saya harus organik. Jadi kalau pakai organik, anak-anak kalau bisa panen bisa langsung dimakan, nggak ada pestisidanya, pestisida free. Memanfaatkan limbah dapur, kulit buah bisa dibikin kompos. Iya, Gitu. benar. Oke. Bener. Jadi rupanya tuh daun yang kita biasa buat untuk bungkus-bungkus kue atau bungkus-bungkus makanan itu bisa dari pohon pisang batu atau pohon pisang kepok ya Om Iya, ya? Bisa. Sip. Nah, Cilani lanjutin minum teh dulu. Saya sama Menel diwakilin kita jalan-jalan ke kebun di atas, ya. Iya, boleh. Istirahat dulu. Boleh. Sampai Cilani nyiapin buat bahan-bahan kita demo nanti. Wah, boleh, Iya, boleh. boleh. Jadi aku anterin Ya, dulu ya, iya. Cilani ya.
Nah, kita udah ada di lantai atas, ini rooftop. Oke, wih, jadi ada rooftop nih, ya maklum di komplek lahannya susah, mahal. Jadi di lantai atas saya bikin kebun kecil lah, for stylist. Jadi saya kadang perlu garnis-garnis buat motret. Kalau beli di apa namanya supermarket sudah jelek, lalu rusak. Iya, betul. Nah di bawah ini ada gudang alat dan props. Oh, di bawah ini? Iya. Nah apa ini, coba tebak apa? Menel kurang tahu nih Om kalau buat ini. Nanti tanam ya. Iya, ini iya. adalah daun basil, Italian basil. Oh, ini basil. Jadi saya ini kan orang Sunda. Biasanya kalau orang Sunda itu makannya surawung itu pasti botak. Tapi Italian basil ini jarang dipetik. Kalau jarang dipetik, lama-lama jadi tua. Tua jadi berbunga. Nah kalau udah berbunga kita bikin generasi keduanya, nanti disemai. Nah itu ada beberapa pot, kadang saya tanam di pot-pot, saya bagi-bagi juga ke kawan-kawan, diperbanyak, disebar-sebar. Oh gitu, dari bunga ini? Iya nanti banyak. Nah ini sama asisten saya baru dibersihkan. Tadinya tuh pohon mint tuh banyak banget di sini. Ini kan pohon mint ini. Nah ini daun mint nih. Iya daunnya. Nah kalau mau ngeteh-ngeteh ala Turki, bisa pakai ini Timur Tengah. Wangi banget ini teman-teman Menel. Aromatik, nanti mama bawa bikin teh pakai ini. Wow. Nah basil juga ada baik macam nih. Kalau ini basil Sunda Surawung ya. Tuh kalau masak pepes. Terus ada lagi basil dari Thailand ya. Biasa bikin pho gitu. Di sini ada tomat, ada mawar. Jadi kalau bikin puding bisa pakai mawar juga. Teman-teman Menel. Ini saya asal punya aja pohon apa namanya? Apa ini, Om? Ubi. Ini harus tanam, dianggap remeh karena kadang kalau amit-amit jangan sampai kena demam berdarah. Ini direbus bisa apa? Menaikkan trombosit, menaikkan gitu. Iya. Oh. Ya, ubi cilembu. Ya, minta doa saya aja nih. Yuk kita ke sini. Tuh, kalau nanam di pot, dia akan subur. Karena apa? Karena nutrisinya kita kontrol. Tapi kalau di tanah, kadang rebut-rebutan sama rumput segala macam. Iya. Dia subur. Nih, mamamu kalau mau bikin kue apa? Daun jeruk ini ya? Bika Ambon ya? Iya, Bika Ambon. Bisa pakai ini nih. Ya, biasa kalau ini rame, ini pas lagi momennya ada anggur. Nih, lihat anggurnya lagi berbuah nih, kecil-kecil. Oh iya, anggur. Tuh. Ini lucu amat. Saya ada kelapa kopior juga, kelapa kopior. Wah, itu udah tinggal nunggu. Kira-kira berapa lama lagi tuh Om kalau udah Sebenarnya bisa dipetik, cuman habis hujan jadi pohonnya agak licin. Oh gitu. Kalau nggak licin, anak buah saya Tapi suruh. sampai yang berbentuk buahnya itu, maksudnya berbentuk kelapa. Sekitar 3 bulan. Tuh inilah tuh pohon alpukat, pohon nangka saya kuning. Pohon nangka madu dari. Belum ini ya, belum panen ya. Kadang kalau kebanyakan saya ini itu jalan, saya panen saya bekuin. Jadi kalau lagi mau bikin jajan pasar, lagi nggak musim nangka, kita punya nangka. Nih daun mint tuh lihat. Wah, ini yang hidroponiknya nih Om ya, ala hidroponik. Iya, tapi ini sudah ala apa namanya organik juga. Kita pakai pupuk-pupuk organik gitu loh. Tetap wangi Nih, loh. kalau ini wangi ya. Iya wangi Om. Kalau ini beet. Oh, Nah, aku suka daunnya. Jadi kalau buat foto bagus tuh, seksi. Dia ada ininya, Ada garis merah. terus dia merah ini. Ini stroberi dataran rendah. Hah? Nanti ada buahnya Om? Ada. Oh, tapi ini lagi. Maka ini saya pakai shading net. Jadi panasnya nggak langsung matahari pagi. Iya. Nah, ini yang saya mau tunjukin apa? Daun Thai basil. Kalau dimasak daging cincang enak ini. Thai sweet basil ya. Ini kalau bikin pho enak banget. Bikin lumpia basah, lumpia basahnya Vietnam. Dikasih daun ini enak bikin Nggak pho. usah di ini aja, Om goyang-goyang begini aja nih wangi. Ini orang Tionghoa Pontianak juga suka masak pakai daun ini. Katanya dia bikin sambal buat cocolan siput. Oh, Siput rebus. Bikin pho pakai ini enak banget nih. wangi banget tuh teman-teman. Ini udah tua nih, harusnya udah bunga gini harus disemai. Nanti ke bawah angin, tumbuh di mana-mana. Oh. Kali ini kita jarang dipakai sih. Orang Sunda pakai ini jarang. Paling saya buat motret aja. Daunnya Buat props, Om. iya. Oh gitu. Supaya saya sering potes dia bertunas lagi. Ini kalau telat nih jadi Langsung kembang, numbuh. Oh gitu. Ayo kasihan mamamu di bawah, kita ngeteh-ngeteh dulu.
Gede ya Maya tempatnya. Nah, anak buah saya petik kelapa muda. Sebenarnya ada kopior, cuma kemarin habis hujan, pohonnya dia agak licin. Jadi ini kelapa muda dulu. Asik tuh kopior. Dulu sempat punya Thai pandan coconut ya. Mati guys gara-gara bikin gudang. Ini buat Cilani. Thank you. Ini seger. Jadi tidak usah minum kaleng karbonat. Sini mah minum Yang asli. asli aja. Nah ini buat suamimu ya. Ini kelapanya. Ini Cilani nih, maaf. Ini. Wih. Nih, kelapanya bisa dibikin jongkong kelapa mudanya. Iya. Diminum Saya ya, sama. Om. Silakan, saya mah nggak pernah bosan kalau minum air kelapa. Umur segini banyak makan yang sehat-sehat. Minum air kelapa ini kan melancarkan batu ginjal. Tapi harus di Agak ini ya, semrim. Agak enak. Dan ada manisnya Manisnya. ya. Padahal ini asli ya Om ya, nggak tambahin. Nggak pakai gula. Enggak ada kayak sedikit gula. kayak Sprite gitu ya. Enak banget. Apalagi tadi abis panas-panas, terus abis itu disajiin kelapa muda. Ini nanti saya mau makan, tapi sebelum saya makan saya mau ngajarin Nancy belajar fotografi dengan kamera HP aja. Asik banget nih teman-teman Menel. Kita sekalian juga dikasih tahu nih caranya menata ya Om ya. Siap. Wih, mantap. Nah, propnya lengkap, tapi saya karena udah produk colorful, saya nggak banyak pakai props, udah pakai yang tradisional aja. Oh, Nanti kita pindah ke dapur sebelah karena ada natural light pakai kaca. Tempat ya. Jangan di sini aja. Ya, saya bawa ya. Oke. Kita pindah. Iya. Yuk, langsung. Nah, inilah ruang spot saya favorit kalau buat foto-foto. Ini sebenarnya sempit ya, dapur buat baking. Kalau bikin kue di sini karena kan panasnya keluar. Tapi saya ada satu sudut kaca kanan kiri yang dapat matahari. Jadi cuma pakai kamera HP aja. Udah Itu cakep buat ya? saya sih lumayan ya. Kalau di dalam kan susah harus artificial light. Iya. Jadi buat saya yang sudah pengen belajar tapi ini udah cukup pakai natural light aja. Nah, kadang saya nggak terlalu banyak propsnya. Nah, ini kita cuma lihat sudutnya itu mana yang akan kita fokuskan ya. Seharusnya kita harus riset lagi, tapi nggak apalah. Ini kan karena kue yang siap dimakan yang enak, kita kira-kira mana yang harus kita atur. Nah, sesuatu yang besar, yang tinggi itu harus posisinya ada di belakang. Oke. Semakin rendah itu di depan. Semakin warnanya tua dia ada di belakang. Oh, Nah, oke. kita harus tahu dulu sudutnya mau vertikal mau horizontal. Nah, favorit saya tuh vertikal. Kalau vertikal tuh nanti ada sisa space bisa buat teks segala macam, ya. Yang Nah, biasa buat Instagram itu vertikal. ya itu dari square, dari Oh, dari horizontal, square. vertikal bisa jadi square. Bisa. Oke. Nah, kita harus tahu framingnya mana ya. Aku pikir karena daun pisang, kita pakai daun pisang ya. Gayanya bisa suka-suka kita. Cuman kalau kita mencoba sesuatu yang related aja. Oh ya, ini makan tradisional. Ini kita pakai apa namanya propsnya yang natural ya. Saya ada petik bunga. Cakep banget ya. Apa ya, bunga Kamboja. Ya, mungkin kita taruh aja sudutkan. Di sini ada yang bolong tadi. Ya, terus kita mulai framing. Nah, tahu saya ini karena kan tepung beras ya. Kita pakai padi misalnya. Nah, ini kita coba HP-mu gimana? Biar ada repetisi kita taruh aja satu misalnya di belakang nih misalnya. Ini nggak apa ya, bunga Kamboja, bunga yang edible. Jadi kalau edible itu tidak kita takut nanti keracunan segala macam. Ini ada yang peyang, kita harus putar dulu sedikit. Mungkin ketekan. Nah, oke. Framingnya saya pakai kacamata nih. Nanti ya. Iya. Mau seperti apa nih? Mau wide atau apa silahkan. Nih, kadang ini kita nyisakan ada satu sisi yang kosong. Oh gitu, malah kosong ini nggak apa-apa. Oh. Iya, kosong ini nanti buat teks. Oh gitu. Nih, ya. Nih, kalau saya biasanya kalau ada momen foto, video sekalian. Kan kamu kan punya usaha dapur Menel, kamu Iya. bikin Insta story, Betul. sekalian videoin. Oh, Video gitu. juga harus ada movement, harus ada pergerakannya. Gitu loh. Nih, sebentar ya, saya pakai kamera HP saya. Videonya bisa kita ambil wide dulu, ya. Nih, wide dulu nih ya. Nih. Video nih, set movement ya, pelan-pelan kita bergerak. Kita atur fokusnya. Biasanya ini 15 second ya, 15 second tuh udah bisa buat keperluan Insta Story. Nah, Betul. nanti kita bisa cut lagi.
Bisa di bawah dikasih turntable nanti dia muter. Wow. Jadi kan ada movement, jadi bikin shot itu karena saya background saya food stylist, jadi tidak monoton, ada pergerakan kameranya. Nah tadi seperti yang udah diajarin sama Om Puji, jangan lupa atur dari yang paling besar ya. Paling besar di belakang, paling kecil di depan, warna juga. Warna paling terang itu di depan. Warna terang di depan. Iya. Kalau di belakang jadi agak tegas misalnya. Warna gelap ke belakang, misalnya tiba-tiba ada kue warna coklat tua atau apa. Oh gitu. Jadi kalau harus kayak ada warna pink, merah itu di depan tuh Om? Iya, pink masih agak depan sama tengah gitu loh. Putih depan. Kalau kan jadi ini, jadi out focus dia, nggak kelihatan teksturnya. Oh gitu. Nah tuh. Belajar ya teman-teman Menel ya, jadi biar hasilnya kue-kue teman Menel juga bagus-bagus tuh. Oke, kasihan mamamu sendirian di itu. Oke, langsung kita balik lagi ke tempat yang tadi karena kita mau langsung ke sesi kedua ya Om ya. Sesi kedua itu dimana nanti Mama akan bikin kue lapis jongkong. Nah, kali ini ditemani sama langsung Om Puji, dan Om Puji ini favoritnya kuenya tuh lapis jongkong. Jadi langsung kita kita lihat cara buatnya, terus langsung juga nanti Om Puji ngerasain untuk gimana tuh rasanya si lapis jongkong buatan Mama langsung. Biasanya kan ya karena nunggu dulu kan, nggak fresh kan. Nah nanti kan Om langsung nyobain. Jadi inget yang kayak waktu di kantor kan ya Om ya. Tadi ngobrolnya begitu. Jadi Menel infoin lagi nih. Iya, makan ya. Aduh, ini kue senangan saya nih. Oh, bukan cara makan yang digituin katanya. Oh, seru yang mana benernya? Di serorot. Itu bukan diputer-puter. Ini kecil kita bikin main rame trompet tuh. Iya. Bocah nakal lu. Aduh. Oke lah, yaudah. Sampai di sini dulu teman-teman Menel. Nanti kita langsung yang ke sesi 2-nya. Jangan lupa tetap ditonton. Untuk yang tayangan hari ini, semoga juga tetap bermanfaat dan mengajak teman-teman Menel juga lebih semangat lagi untuk melestarikan kue-kue tradisional dan ada inspirasinya lah. Tadi mendengar cerita-cerita Om Puji dan Mama Menel dulu gimana mereka maksudnya yang udah senior aja tuh sampai detik ini masih mengajak ya buat semua ayo kita tuh melestarikan kue basah, jangan yang taunya kue-kue modern aja ya Om ya. Betul. Terus ditambah juga pakai organik. Om Puji tuh mengajarkan kita juga ayolah kita bertanam kalau bisa ya, jadi pakailah berkebun. Bisa dalam pot, nggak harus dalam punya lahan yang banyak ya. Nah seperti itu teman-teman Menel, jadi teman-teman Menel bisa pakai bahan-bahan yang kalian tanam juga langsung gitu. Oke, sampai di sini dulu. Seperti biasa jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman Menel lainnya lagi untuk nonton yang berikutnya. Resep Dapur Menel, kamu juga bisa membuatnya. Dah.